Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya teman-teman dengan BJM Tutorial, channelnya para YouTuber pemula. Di sini saya akan menguraikan ya perihal pertanyaan atau menjawab dari pertanyaan teman-teman di kolom komentar, yaitu perihal tentang pertanyaannya gini, Bang, untuk video itu durasi idealnya berapa sih? Dan alasannya apa? Kenapa harus durasi sekian? Atau durasi minimalnya sekian? Oke teman-teman. Jadi gini, kenapa kalau di YouTube itu khususnya video panjang ya, itu kita disarankan ya, dan saya sendiri juga selalu menggunakan durasi itu minimal 8 menit ya, minimal 8 menit. Tapi yang saya lakukan rata-rata di atas 9 menit atau di atas 12 menit ya. Kenapa? Nah, ini satu persatu yang kita uraikan ya. Jadi gini teman-teman, perihal durasi ya, durasi 8 menit untuk video panjang itu dikarenakan apa? Itu alasannya kuatnya di sini teman-teman. Jadi YouTube itu di dalam pengaturan YouTube Studio khususnya video panjang itu kita bisa mengatur yang namanya iklan ya. Iklan itu mau ditempatkan di mana? Apakah mau di awal, di akhir, atau di pertengahan, atau menit keberapa, itu bisa diatur. Nah, untuk bisa mengatur iklan dengan penerapan tempat di menit keberapanya awal atau akhir, itu diwajibkan oleh YouTube ya, sesuai yang ada di YouTube Studio. Kalau teman-teman yang belum pernah lihat bisa buka aja di YouTube Studio, khususnya teman-teman yang sudah monet ini ya, yang sudah monet. Teman-teman nanti masuk di YouTube Studio itu di sana ada urutan video kita dari awal terbaru sampai yang terlama, dan di saat kita ngeklik di bawah judulnya video ya, judulnya video itu ada ada keterangan ya. Nah, di keterangan itu kita klik, di situ ada logo dolar. Disitulah kita bisa mengatur yang namanya durasi iklannya, alias di menit keberapa. Dan kalau itu video kita itu nggak nyampe 8 menit, katakan 7,30 menit ya, 7,7 ya, 7,30 atau 7 menit setengah, itu aja udah nggak bisa teman-teman. Ini wajibnya 8 menit. Makanya kalau sudah 8 menit lewat, kita bisa mengatur penempatan iklan. Jadi teman-teman, saya sarankan buatlah video dengan durasi minimal 8 menit ya. Itu sesuai anjuran dari YouTube. Nah, sedangkan saya itu menggunakan durasinya lebih dari 8 menit teman-teman. Rata-rata yang saya ambil adalah kelipatan dari 3 menit. Loh, kenapa Bang? Ada apa dengan 3 menit? Jadi teman-teman, kalau melihat video ya, video siapapun, kalau terlalu sering iklan itu kan kita nggak suka ya, kita nggak suka ya. Tapi kalau nonton iklannya jarang, kita fine-fine aja. Nah, maka itu saya, kalau pribadi saya itu menggunakan durasi rata-rata 3 menit teman-teman. Dimana kalau di setiap 3 menit itu akan saya nambahkan 1 iklan ya. Makanya rata-rata yang saya gunakan adalah durasi video saya itu antaranya di atas 9 menit atau di 12 menit atau 15 menit ya, karena itu memudahkan kita menempatkan per 3 menit itu kita tempatkan iklan teman-teman. Nah, iklannya apakah bisa didouble? Bisa teman-teman. Jadi biasa yang saya lakukan tuh di awal video itu saya buat 2 iklan langsung, dan di akhir pun juga 2 iklan, dan biasanya itu diterapkan oleh YouTube ya, alias akan muncul. Tapi biasanya kalau kita naruh 2 iklan yang beruntun di tengah-tengah, di menit ketiga atau ke-6 atau ke-9 yang sudah pernah saya lakukan, itu nggak masuk teman-teman. Yang ada malah kadang masuk iklan itu di menit ke-9 atau malah di menit ke akhir kayak gitu. Itu baru 2.
Jadi artinya tidak seimbang ya. Makanya karena kita ini patokannya adalah iklan ya. Dari sisi gaji kita dapat dari iklan, baru kita bisa dibayar oleh AdSense. Makanya saya menggunakan durasi yang 3 menit. Itu sudah ideal bagi saya. Kenapa? Setelah kita nonton di awal itu pasti video ada iklan minimal 2, itu biasanya seperti itu. Baik itu bisa dilewati atau tidak. Ya. Setelah itu dengan jarak waktu kurang lebih 2 menit sekian mencapai ke menit ketiga itu baru muncul iklan lagi. Nah, itu enak nonton video dengan durasi yang 3 menit. Nah, Bang, kalau dibuat 5 menit kan lebih enak tuh. Pasti masuk. Betul masuk. Tapi apakah teman-teman mau ya durasi video kita contoh cuma 10 menit atau cuma 15 menit, kita taruh di menit ke-5, apa nggak kelamaan? Kan kita tuh nyari gaji dari iklan, yang gaji dari iklan yang tayang di video kita iklannya, kan gitu. Jadi itu teman-teman harus pertimbangkan ya. Jadi harus dipikirkan. Makanya saya sudah coba melakukan sedikit uji coba ya atau riset ya, dan menganalisa ya dari aturan-aturan YouTube khusus tentang iklan, dan itu hasilnya teman-teman. Saya mendapatkan durasi menit yang ideal untuk penempatan iklan yaitu di menit ketiga. Makanya setiap video saya di channel-channel saya yang lain pun saya juga lakukan hal yang sama, yaitu di menit ketiga saya masukkan iklannya. Sehingga apa? Itu yang terjadi di videonya muncul semua teman-teman ya. Jadi setiap 3 menit itu muncul, dan itu saya bersyukurnya di situ ya. Alhamdulillahnya bersyukurnya di situ. Sehingga apa? Sesuai estimasi, sesuai keinginan kita ya, seperti itu. Jadi kembali lagi untuk teman-teman ya, semaksimal diusahakan sebaik mungkin durasi itu bisa di atas 8 menit. Itu pertama. Yang kedua, kalau penempatan iklan silakan. Itu yang saya pakai adalah 3 menit. Makanya rata-rata durasi video saya itu di 9 menit, 12, 15. Beda lagi dengan channel yang memang mengkhususkan durasi panjang sampai 30 menit, apalagi 1 jam, ada yang juga 1,5 jam. Itu memang iklannya rata-rata saya seimbangkan ya. Baru kalau kita bicara 60 menit, kalau kita buat 3 menit ya syukur-syukur. Kalau 60 menit dibagi 3 kan udah ada 20 iklan. Kita nggak usah berpikir mula, karena menonton itu retensi atau rata-rata menonton dari penonton kita itu kadang-kala itu persentasenya cuma di 10%-an rata-ratanya. Berarti dalam durasi katakanlah 1 jam atau 60 menit, berarti yang nonton paling nonton cuma 6 menit, habis itu udah di skip atau keluar nonton yang lainnya. Itu secara hukum rata-rata yang YouTube berikan di analisa YouTube Studio. Hasilnya seperti itu. Makanya saya kalau yang durasi 30 menit ataupun durasi 1 jam, 60 menit, ada yang juga 1,5 jam, 90 menit, itu tetap kebanyakan saya tidak memperpanjang durasinya, tapi tetap saya taruh di menit ketiga kelipatannya ya. Menit pertama, khususnya pertama itu 2 kali, menit ke-3 itu sekali, menit ke-6 sekali, 9 sekali ya, 12, 15 itu menit-menit udah 1 kali udah cukup. Dan alhamdulillahnya itu rata-rata masuk semua teman-teman yang kita atur. Tapi saya pernah mencoba durasinya itu iklan saya taruh di menit pertama, kedua, ketiga, ada juga menit kedua, keempat. Jadi dengan kelipatan 2 dan kelipatan 1 itu hasilnya nggak maksimal teman-teman. Hasilnya apa? Banyak sekali iklan itu nggak masuk sesuai estimasi kita, sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, di menit-menit yang kita atur tadi. Meleset teman-teman ya, sangat meleset ya. Makanya kembali lagi untuk teman-teman yang sudah monet nih, ini ada beberapa yang saya perhatikan, banyak sekali channel-channel besar ya, itu sepertinya ya penataan iklannya, kalau dari hasil pengamatan saya di video mereka itu rata-rata amburadul. Amburadulnya gimana Bang? Rata-rata itu cuma di menit pertama dan di menit ke-10, kadang juga menit ke-20. Artinya durasinya sangat jauh, jangka dari video awal
sampai ke 10 menit kan jauh sekali teman-teman. Makanya kadang-kala ya ada pemilik channel dengan video durasi panjang tapi iklannya terbatas ya, belum tentu gajinya gede. Ada juga yang video durasinya pendek, iklannya banyak, ditambah lagi itu penontonnya targetnya luar negeri. Nah itu lebih bagus lagi ya. Dan kita nggak usah mulu-mulu ngomong luar negeri dulu, kita bicara dalam negeri dulu ya. Kalau bicara dalam negeri ya, ini khususnya bagi para pemula ya, kita sama-sama belajar di sini ya. Jadi kalau dalam negeri memang untuk pembayaran iklannya atau RTP-nya kita, CPM sorry kok RTP sih larinya, aduh ada apa ini ya. Jadi ke CPM-nya ya, itu kalau CPM-nya murah ya sudah ya, ditambah lagi RPM-nya lebih murah lagi, kayak gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya jelas teman-teman, lebih baik saran saya pakai durasi 8 menit, syukur-syukur bisa mengatur di menit ketiga kelipatan ya, kelipatan 3 ya, kelipatan 3 menit pastinya teman-teman akan lebih banyak mendapatkan iklan ya, dan itu akan menguntungkan kita teman-teman sebagai content creator. Karena apa? Kita inginnya kan dapatnya duit dari iklan ya, kan gitu. Jadi itu teman-teman, bagi teman-teman yang masih belum paham atau kurang jelas silahkan ya buat pertanyaan di kolom komentar ya, saya akan jawab semampu dan sebisa saya ya. Dan apa yang sudah pernah saya alami itu akan saya bagikan terus ya di channel ini, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna pastinya teman-teman ya. Yang terpenting jangan lupa ambil sisi baiknya, kalau menurut teman-teman baik, kalau tidak baik jangan diikuti. Udah selesai sebenarnya, seperti itu, simpel ya. Oke teman-teman, itu aja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti terus BCM Tutorial, channelnya para YouTuber pemula. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.